Assalamualaikum sobat semua. Di sini saya akan membagikan resep dan cara membuat es lilin kacang hijau yang enak dan tahan lama ya. Berikut ini bahan-bahannya yang kita perlukan untuk membuat es lilin kacang hijau. Biasanya dia kalau kurang gula dia tambah rasanya kurang manis gitu. Jadi garamnya ini gula aren, saya pakai gula aren ya, bukan gula tebu, ini gula merahnya. Ini kacang hijaunya. Dan ini kelapa yang nanti kita buka. Saya kalau buat es kacang hijau ini saya blender sendiri kelapanya gitu. Tergantung sobat sendiri gimana maunya ya, bisa dikukurkan juga sendiri atau punya mesin kukur sendiri. Nah, ini kita beri garam pada perebusan pertama ya sobat. Ini kacang hijaunya kita rebus. Yang tadi ya diberi daun pandan 3 atau 4 lembar sesuai isinya berapalah, kita mau buat banyak atau sedikit ya, atau seperti ini. Ini kacang hijaunya tadi setengah kilo lah begitu. Ini kita kasih garam. Nanti di perebusan pertama ini kan setelah mendidih ini ya, kita tunggu sedikit airnya agak nih airnya udah warnanya udah kehijauan airnya. Nah, ini sobat yang sudah kita ambil tadi airnya ya. Nah, airnya ini warnanya seperti ini, air kacang hijaunya ya. Nah, seperti warna teh ya. Nah, ini kalau sudah begini kan kita sudah tambahkan air yang baru. Nah, yang tadi sudah kita ambil air rebusan pertama. Nah, ini kita penuhkan saja sampai beberapa kali sampai dia kacangnya lembut, itu kita ambil. Kalau dia sudah mendidih, diambil lagi airnya, diganti yang baru, begitu seterusnya sampai dia kacangnya benar-benar lembut ya, benar. Nah, ini untuk rebusan yang ketiga kita tambahkan air lagi, dan biasanya cukup yang ketiga ya. Ini kita penuhkan biar banyak, nanti ini cukup untuk kuahnya. Untuk rebusan yang ketiga kita sudah lihat itu ya, sudah ada yang mengapung dan itu kacang hijaunya sudah pecah-pecah. Jadi untuk rebusan ketiga ini rebusan terakhir lah, udah sepertinya rebusan terakhir, sudah bisa nanti kita tiriskan kacang hijaunya dan airnya kita ambil. Kita penuhin aja airnya. Nah, dan ini nanti untuk air rebusan terakhir tidak perlu terlalu lama untuk merebusnya. Yang penting dia nanti sudah mendidih. Kita ambil kacang hijaunya, kita tiriskan, dan airnya ini kita masukkan lagi ke dalam campuran yang rebusan pertama dan kedua. Dan ini rebusannya air kacang hijau yang ketiga ya sobat ya. Nah, ini kita lihat, ini air rebusan kacang hijaunya yang ketiga, yang terakhir lah ya, karena dia juga udah pecah-pecah ya, kacang hijaunya sudah hancur, sebagian hancur. Nah, ini, dan ini warna air rebusan ketiga seperti ini dia. Ini nanti airnya kita ambil, kacang hijaunya kita tiriskan. Nanti air keseluruhannya setelah hilang panasnya, setelah dingin, baru kita bisa bungkus ya sobat ya. Nah, ini sekarang kita mau blender ini kelapa. Ini kita siram pakai air panas ya. Ini airnya benar-benar panas yang baru mendidih ya. Mendidih sekejap, didiamkan. Nah, ini terus kita langsung siramkan ke dalam blender ya yang ada kelapanya.
Nah, air santannya nanti langsung kita masukkan ke dalam campuran air kacang hijau tadi. Tambahkan santan segar yang kita blender dengan air panas tadi. Kita lihat ya sobat, ini sudah airnya sudah pekat ya. Sambil menunggu dingin, sekarang kita campurkan air gula merahnya. Ini air gula merah ya. Ini yang belum masuk. Nah, ini air gula merahnya tadi setelah merebus kita saring dulu ya. Mana tahu dia terkadang di bawah kan ada endapan-endapan yang hitam-hitam itu kan. Namanya juga gula merah itu kayak dimasak gitu ya kalau proses pembuatannya ya, gula aren. Nah, dia kita saring setelah direbus. Kita kalau mau masukkan campurkan di sini, kita saring supaya bersih ya, tidak ada endapan-endapan yang kotor masuk ke dalam. Begitu juga dengan gula putihnya, setelah selesai direbus dan kalau mau kita campur, kita masukkan, kita saring juga. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita harus hati-hati juga karena di endapan yang paling bawah dia itu kotor. Untuk susu kental manis atau susu kaleng ya, atau krim kental manis, kita panaskan sedikit daripada air campuran tadi. Yang campuran air kacang hijau itu kita panaskan sedikit, dan setelah panas kita masukkan ya, ini ya, ini krim kental manisnya kita masukkan. Ini hanya untuk memanaskan dia ya, supaya awet dan tidak cepat basi setelah dicampur menjadi satu nanti. Setelah habis, ini satu kaleng ya, saya ukuran satu kaleng yang tinggi ya, yang bukan yang kecil. Nah, sobat bisa lihat sendiri ya, ini satu kaleng kita habiskan untuk dicampurkan ke air kacang hijaunya ya. Jadi susunya itu bukan dimasak, cuman dihangatkan lah di air, tidak terlalu lama ya. Kita setelah ini nampak panas, tidak harus mendidih ya sobat ya. Kita matikan kompor, terus kita aduk-aduk ya. Nah, ini dia ada sedikit panas lah, tapi tidak boleh mendidih. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam air yang untuk buat es lilin kacang hijau ya. Kita campurkan jadi satu. Kita tambahkan, ini ada kacang hijau yang sudah di blender ya, sebagian di blender lah, untuk menambah kepekatan dan rasa yang enak. Jadi kita harus blenderkan itu kacang hijau. Kalau memang kurang manis, bisa kita langsung blenderkan dengan gula sekali ya. Ini air kacang hijau yang ini kacang hijau yang udah di blender ya, tengok. Nah, jadi dia lebih berasa gitu kacang hijaunya. Nah, ini kacang hijau yang sudah kita tiriskan ya, setelah diambil airnya tadi. Nah, ini dia yang sudah kita masukkan di dalam kantong plastik es lilin ya, kacang hijaunya. Nah, ini air kacang hijaunya nanti kita bungkus ya. Kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah berisi kacang hijaunya.
putar ke depan, ujung plastik putar ke depan, lalu tarik ke samping. Ujung jari ini jari tengah kita ini tolak itu plastiknya, ditolak ke belakang sampai 3 kali, tergantung berapa kali kita mau belitnya ya. Nah, setelah dibelit macam ini ujung plastik kita masukkan ke dalam lubang kawat, tolak, tarik. Ini kita tarik ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Cut. Tolak, kita tarik kawatnya. Nah, oke.